Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang nandar sebenarnya tidak baik untuk membahas Kristen apalagi Alkitab. Nah saudaraku dalam Tuhan, di video berikut dia membicarakan beberapa hal tentang isi Alkitab, terutama dia berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan saudaraku dalam Tuhan, dia berdebat dengan seorang Kristen yang sangat cerdas, dan seorang apologet Kristen ini menyampaikan satu pertanyaan buat Nandar, dan ternyata satu pertanyaan ini tidak mampu dijawab oleh Nandar sendiri. Padahal dia seakan-akan merasa paling pintar tentang Alkitab, tapi satu pertanyaan ini saja dia tidak mampu menjawabnya. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya, mari kita melihat videonya terlebih dahulu dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini banyak yang cerdas dan banyak yang memuliakan Tuhan. Halo Pak Christian. Oh bro. Ya, tadi ada jemaat Anda yang sudah mulai meragukan ketuhanan Yesus dan peristiwa penyaliban. Apakah Anda gimana ini? Mau debat dengan saya? Edis, babak belur, RK tadi malam kabur. Apakah Anda mau kabur juga? Bro, ini saya cuma ada waktu sebentar. Nah, jangan kabur. Edis kabur, Anda kabur. Ayo, jangan kabur. Ayo, waktunya berapa menit? Saya juga sebentar ini, bentar lagi Jumatan. Ini saya sampai jam 11. Setengah jam ya, setengah jam. Baik, bahas. Aku yang ngomong duluan. Boleh, silakan. Saya mengikuti paham ataupun apa yang Bang Nandar jelaskan barusan. Oke, saya ikuti pemikiran ya. Yang disalib tadi Bang Nandar bilang bukan Yesus tapi Yudas. Oke ya. Pertanyaan saya cuma satu Bang. Berarti Yudas itu lebih hebat dari Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Yudas ternyata bisa bangkit pada hari yang ketiga dari kematian naik ke surga. Sekarang buktikan dalilnya kepada saya. Muhammad SAW dia bangkit dari kematian naik ke surga. Itu saja, buktikan. Saya tidak perlu dalil yang lain. Saya tidak perlu ngomong lain. Buktikan dari kitab suci Anda. Saya tunggu sampai kiamat. Engkau cari dalil itu. Rasulullah SAW bangkit dari kematian naik ke surga. Yudas sudah bangkit naik ke surga. Selamat dia. Nah, sekarang Bang Nandar, kawanku, buktikan itu. Saya tidak banyak cakap. Ya, silakan. Langsung saya buktikan. Ya, silakan. Jadi kita harus membedakan antara doktrin, dogma dengan. Iya, ini saya lagi jelaskan. Anda tadi lagi jelaskan, saya diam. Oke, silakan. Saya mau diam dulu Pak, jangan terguncang. Inilah Kristen itu mengacu kepada dogma dan doktrin yang tidak alkitabiah. Sejak kapan Yesus mati Pak? Nih, ada tanda Nabi Yunus yang akan digenapi oleh Yesus nih. Matius 12:39. Tetapi jawab Yesus, ini ke Yesus, pada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Pak, Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari itu hidup, tidak mati. Begitupun Yesus tidak mati Pak. Jadi yang maksud Anda bangkit hari ketiga ini siapa? Yesus nggak bangkit, yang nggak mati. Itu ya kata Yesus. Matius 12:39. Yesus akan menggenapi tanda Nabi Yunus. Yunus di perut ikan menurut Yahudi, menurut Islam, menurut Bible orang Kristen Katolik Roma Ortodok. Yunus itu tidak mati. Lah yang mati siapa? Yudas. Yudas nggak bangkit Pak. Yudas itu kematiannya disalib, Matius 27 ayat ke-5. Kemudian kisah para rasul menceritakan, kisah para rasul 1:18 menceritakan kalau Yudas matinya perutnya bolong. Bapak tahu tidak? Saya tanya kepada Bapak nih. Ya, kenapa perut Yudas bolong Pak? Anda cari pendeta yang paling hebat di muka bumi tidak akan bisa menjawab pertanyaan itu. Kenapa perut Yudas bolong? Perut Yudas bolong menurut Alkitab adalah Yohanes 19:34. Jangan menunduk Pak.
Debater Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Bertobatlah, kerajaan sorga telah dekat. Karena kerajaan sorga hanya ada di dalam Islam. Perhatikan ini Pak. Ini Pak jawabannya. Kenapa perut Yudas bolong? Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya. Ini bukan lambung Yesus. Ini lambung Yudas. Coba kita buka nih Pak. Matius, Anda pendeta kok nggak ngerti apa-apa Pak. Matius 27 ayat ke-5 Pak. Perhatikan ini Pak. Jangan menunduk. Tegakkan mukamu menghadapi Santo Agung. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Dan pergi dari situ menggantung diri. Kita lihat tafsiran yang otoritatif Pak. Hulaib. Anda baca di sini. Ya. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi Yudas itu disalibkan. Kenapa? Kenapa perut Yudas bocor nih Pak? Kenapa perut Yudas terbelah bocor? Karena dia ditusuk oleh tentara Romawi. Ini nih. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak. Bukan tonggak, tombak yang runcing. Jangan tertunduk Pak. Sekarang pertanyaan saya, Anda jawab. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 14? Saya jamin tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Ya, debat masalah apapun. Bukan karena saya hebat Pak, bukan, tapi karena kebenaran Islam. Edis tadi malam kabur, ada videonya, ada buktinya. RK kabur. Bapak jangan kabur lagi. Baik-baik kalau mau berhenti. Ayo, jawab pertanyaan saya. Waktu habis. Jangan nangis. Waktu habis. Buka dulu maskermu. Nandar. Buka dulu maskermu. Itulah oonnya kau Oke, Nandar. Pertanyaan saya kau tidak jawab. Tunjukkan dalilnya Rasulullah sudah bangkit dari kematian naik ke surga. Kau tidak bisa jawab. Kamu cuma modal congor. Kamu cuma modal ngomong ini itu pertanyaan nggak kau jawab. Kalau engkau mengatakan Yudas yang disalib, maka Yudas itu bangkit pada hari yang ketiga naik ke surga. Nah, saya mau tantang kamu sampai kiamat, tunjukkan sekarang dalilnya di depan seluruh dunia bahwa Rasulullah sudah bangkit dari kematian naik ke surga. Saya tunggu kau sampai kiamat. Tadi kau nggak jawab apa pertanyaan saya. Saya sekarang bertanya ulang kepada kau harus jawab itu. Ya, dengar nih, jangan pura-pura kau muka mundur seperti orang supaya dapat belas kasihan. Lihat di sini. Kawanku kau sebenarnya ini kawan banget ini sama gue. Seandainya aku ketemu nih, aku peluk-peluk kau ini. Ya. Tapi kau tidak bisa buktikan. Kau bilang yang disalib itu Yudas. Oke, saya setuju dengan pandanganmu. Tapi Yudas bangkit pada hari yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 itu membuktikan. Ayat yang ke-6 sampai dengan ke-9. Sesudah Yudas itu mengatakan kepada mereka, Yudas naik ke surga bro. Bro, kalau Yudas yang disalibkan, ya, kalau Yudas. Saya ikuti pola pikir. Sekarang buktikan bahwa Rasulullah lebih hebat dari Yudas. Karena Yesus, kamu bilang tidak disalib. Yang disalib itu Yudas. Yudas disalibkan, naik ke surga, saudara-saudara. Bangkit dia. Berarti lebih hebat dari Rasulullah. Sekarang buktikan kepada saya. Gak usah banyak narasi. Soal tadi pertanyaanmu itu di Matius berapa tadi itu. Yesus mengubah wajahnya kepada Maria. Sehingga Maria tidak itulah kemuliaan yang dimiliki Yesus. Yang tidak dimiliki oleh siapapun. Terus kamu tadi mengatakan bahwa Yudas itu tidak dikubur. Kau pakai Yohanes 21-25. Masih banyak yang belum dicatat. Itu bukan argumentasi ilmiah bro. Berargumentasi jangan begitu. Harus pakai dalil. Kamu dalil karang-karang tadi sama siapa lawanmu itu ya. Kalau sama Kristen apologetik nggak bisa begitu kawan. Harus ada dalil. Makanya sekarang pertanyaanku ulang kepadamu, tunjukkan kepada saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bangkit dari kematian, naik ke surga mengalahkan Yudas. Karena Yudas kau bilang disalib, maka pada hari yang ketiga Yudas bangkit. Yudas lebih hebat daripada Nabi Anda.
Buktikan kepada saya, ya. Itu pertanyaanku. Saya tidak ganti pertanyaan, ya. Dengarkan seluruh muka bumi dimanapun. Dengarkan seluruh orang Kristen. Dengarkan seluruh orang yang beragama. Dengarkan seluruh saudara di muka bumi ini, orang-orang Muslim. Dengarkan. Coba bantu Nandar untuk membuktikan ayatnya di mana dalam kitab suci Anda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bangkit dari kematian, naik ke surga. Kalau bisa, kalau belum bisa kalian buktikan itu, jangan banyak bicara, ya, jangan banyak bicara. Yudas lebih hebat. Yudas bisa mati, disalibkan kata Nandar, lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa? Karena Yudas lebih luar biasa, ya. Jadi Nandar, kawan, kalau kau tidak bisa buktikan itu, ya, jangan lagi kau debat, ya, kerja aja, kerja. Pagi hari kayak saya ini kerja, ya, jadi supaya, ya kan, ya, cuma just pengacara aja kau tunjukkan bahwa kau nggak pernah menjadi pengacara. Jadilah pengacara, aku doakan kau supaya sukses. Tapi kalau debat itu pakai ini, pakai data, pakai fakta, jangan banyak asbunnya. Kayak tadi itu, kalau seandainya Bang Nandar jadi pengacara, gagal sudah. Karena apa? Dalilnya nggak jelas. Dalil Bang Nandar itu nggak ada, nggak kuat, ya. Cuma asumsi, interpretasi yang tidak sesuai dengan sesungguhnya faktanya. Makanya Nandar, buktikan kepada saya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangkit dari kematian. Dia lebih hebat dari Yudas. Sementara Yudas, katamu, sudah bangkit. Buktikan itu kepada saya. Saya akan tunggu. Iya. Oke, baik. Baik. Oke ya. Menang PK, menang debat. Udah. Ini saya logi saya. Terima Pak ya. Jangan ngomong Bapak ini. Ya. Saya sebagai anak 90-an jadi teringat dengan sebuah lagu Jikustik. Putri, jangan menangis, hapus air mata, wajah cantikmu. Tapi karena ini yang nangis bukan Putri, Christine, jangan menangis, hapus air mata, wajah pendetamu. Pak, suara Anda saja sudah ketar-ketir melihat penjabaran saya. Anda mengatakan Yudas disalib. Terima kasih atas kejujuran Anda. Jadi Kristen ini banyak denom. Terima kasih Anda meyakini Yudas bangkit hari ketiga. Memang kalau Yesus itu tidak dikubur, tidak bangkit hari ketiga, karena Yesus memang menepati tanda Nabi Yunus, Pak. Matius 12:39, ya, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Memang Yesus nggak pernah dibangkitkan. Jadi terima kasih. Anda justru mengatakan Yudas yang dibangkitkan. Waduh, jujur ini Kristen apalagi ini. Aduh Pak, nih, Anda mengatakan Yudas dan Nabi Muhammad lebih hebat. Mana? Kok dibandingkan dengan Yudas, dibandingkan dengan Yesus saja Nabi Muhammad lebih hebat. Nandar, di mana Nabi Muhammad itu hidup bangkit? Baca Quran surat Al-Imran ayat 169. Kata siapa Nabi Muhammad meninggal dunia? Nih, saya bacakan ayatnya ya. Ini ayat Al-Quran, Quran surat 3 ayat 169. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatam bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Artinya apa? Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Nabi Muhammad hidup di sisi Allah dengan mendapat rezeki sama seperti Yesus. Lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus. Bahkan Yesus nggak bakal masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak masuk surga terlebih dahulu. Jadi bagaimana saya berdebat dengan Anda? Orang Anda meyakini Yudas yang disalib. Yang jadi pertanyaan adalah, kalau Anda meyakini Yudas yang disalib dan bangkit hari ketiga, di mana datanya?
Anda tidak melihat tanda Nabi Yunus. Sekarang saya tanya kepada Anda, jujur. Nabi Yunus menurut Yahudi, menurut Kristen Katolik, Kristen Ortodok Timur, Ortodok Barat, Kristen Martin Luther, Lutheran, Calvinisme, tanda Nabi Yunus itu seperti apa? Hah? Islam, Quran, Torah, tanda Nabi Yunus itu adalah dia hidup di perut ikan selama 3 hari. Siapa yang hidup dalam perut ikan 3 hari? Siapa yang mengenapi tanda Nabi Yunus? Yesus tidak mati menurut tanda Nabi Yunus. Jangan kau gemetar. Sekarang saya tanya kepada Anda, dalil Yudas yang disalib itu dari mana Anda? Apakah sama seperti saya? Kalau sama dengan saya, tobat Pak. Yang kedua, sejak kapan kalau Anda beraliran Kristen Protestan, Yesus bangkit hari ketiga itu kalau dikaitkan, dikorelasikan dengan tanda Nabi Yunus, sinkron apa enggak? Hah? Jawab. Yang pertama, saya tanya kepada Anda, kenapa Yesus berubah rupa di dalam Markus 16:12? Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus di dalam Yohanes 20 nomor 11 sampai 14? Jawab. Jangan menundukkan diri kau. Ya. Saya ini pengacara. Kemarin saja habis dari Balikpapan saya. Ini hari Jumat. Saya nggak ada sidang hari Jumat. Sidangnya hari Senin sama Kamis. Jawab ya, jangan nangis Anda. Ini waktu saya, jangan ikut dulu. Ini Anda di mute soalnya kalau waktu saya ngomong. Tunggu waktu selesai. Udah kalah PK, kalah debat, sudah meyakini Yudas disalib. Terima kasih. Jawab pertanyaan saya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Dan bagaimana korelasinya tanda Nabi Yunus dengan Yesus? Jawab. Ya, sabar. Waktu Anda belum ada. Jangan nangis Pak. Beda dari suara itu Pak. Kalau suara saya sangat lantang membahana. Karena saya adalah debater yang tak terkalahkan. Jeder kan. Huhui. Ayo habis. Waktunya. Kirim sini. Ya, ini waktunya mulai lagi. Menyala abangku, keprok barudak. Ayo, menyala ini. Jawab. Awas, melenceng lagi dia. Nandar kawanku, cicing maneh atuh. Saya bilang tadi, aku cuma mengikuti pikiranmu. Kamu kan ngerocos bahwa yang disalib itu kamu bilang itu Yudas. Saya hanya mengikuti alur pikiranmu sebenarnya. Nggak ada di Alkitab itu Yudas diyakini disalib, nggak ada. Tapi aku mengikuti pikiranmu karena bermain logika kawan. Kita harus bisa mengikuti pikiran lawan juga. Itu makanya. Tetapi kau tidak bisa menjawab. Mana buktinya? Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian. Kamu tunjukkan Ali Imran 169. Di situ nggak ada dituliskan Nabi Muhammad SAW, kawan. Ini jangan sekali-kali kau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di situ kan. Mana ada di sini? Rasulullah, Nabi, tidak ada. Kamu ngarang lagi, ngibul lagi kamu ini. Memang kamu ini tukang ngibul memang bang. Kawanku, jangan tertunduk begitu kau. Didengar lihat orang ini. Ya, jawab dalil. Sudah saya bilang jawab dalil. Saya mengikuti pemikiranmu sebagai seorang pengacara. Kamu bilang kan kau pengacara. Kamu bilang tadi yang disalib itu Yudas. Meskipun kami tidak ada meyakini itu, seluruh Kristen di muka bumi meyakini yang disalib itu Yudas. Tidak ada. Yang disalib itu Yesus. Tapi aku mengikuti pola pikirmu. Maka itu saya bilang Yudas itu lebih hebat. Karena dia bisa bangkit pada hari yang ketiga. Naik ke surga. Buktikan aja Pak ya. Ya, soal lain, jangan bersuara kau. Ini masih giliranku ya. Soal lain, masalah Yesus menampakkan diri kepada Maria kah dan lain-lainnya kan. Itulah luar biasanya Yesus setelah bangkit dari kematian
kemuliaan Allah, the glory of God upon him. Ya, kemuliaan bersinar sehingga Maria Magdalena, kawan-kawan yang lain, rasul-rasul yang lain tidak mengenalnya. Tetapi ingat baik-baik, kau belum menjawab dalil tadi. Pertanyaan saya, tunjukkan dalilnya. Saya cuma tanya satu itu. Tunjukkan dalilnya kepada dunia Anda bahwa Rasulullah SAW sudah bangkit dari kematian, naik ke surga seperti Yudas. Aku mengikuti pikiranmu tadi, seperti Yudas. Meskipun yang naik surga itu Yesus, tapi aku menantang kau sekarang. Dengar teman-teman, ya Yudas ini sudah naik ke surga menurut Nandar. Sementara Rasulullah masih dalam kuburan. Jangan kau sedih Nandar, mukamu itu kayak muka berbelas kasihan. Pandang sini dengan semangat kayak gua. Ya, makanya jangan debat kau sama Christian apologetik. Mesti kau kalah. Gak bisa kau jawab. Satu pertanyaan doang. Habis Pak. Udah gini aja. Gini aja deh, sekarang tektokan aja. Bapak lain ditanya, lain dijawab. Tektokan aja kita. Sekarang saya tanya sama Bapak. Loh, takut kau. Sekarang saya tanya. Sekarang tuh lain kali tuh. Kayak tadi lu. Lain ditanya, lain dijawab. Enggak mewek. Ayo, kita tektokan aja. Sekarang saya tanya. Udah, yaudah, yuk kayak tadi. Baik kayak tadi nih. Baik kayak tadi ya. Ini kayak tadi nih. Oke. Ini kayak tadi. Ya baik, ini kayak tadi, tapi ini kan waktu saya berikan waktu Anda berbicara. Sekarang saya tanya sama Anda. Ya, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Itu Anda tidak jawab. Yang kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang tanda Nabi Yunus? Apa penjabarannya? Apa penjewantahannya? Bagaimana penggenapannya? Coba Anda jelaskan. Ini waktu saya loh. Silakan saya beri kepada Anda. Tolong dijawab. Tolong. Anda lain ditanya, lain dijawab. Jangan nangis. Pertanyaan saya kau belum jawab. Loh, ini waktu saya. Ini waktu saya, tolong jawab. Anda lain ditanya, lain dijawab. Enggak. Ini waktu saya. Ini waktu saya. Silakan Anda berbicara. Ya, silakan. Ini waktu saya kasih sama Anda, tapi tolong jawab pertanyaan saya. Bagaimana? Bagaimana? Iya nanti waktu Anda nanti saya berikan waktu kesempatan untuk ngomong. Enggak. Jawab pertanyaan saya. Ini waktu saya, silakan Anda ngomong. Kenapa Yesus tidak dikenali oleh Maria Magdalena? Lalu bagaimana penjabaran Anda dengan Matius? Yesus dari sekarang Tuhan. Matius 12:39. Ini orang nggak bisa nih. Matius 12:39, tanda Nabi Yunus itu seperti apa menurut Anda? Jawab. Kematian mengalahkan Yudas itu dulu kau buktikan. Loh, nggak bisa jawab dia, nangis dia. Ini waktu saya loh. Nah, tadi kau bilang aku jawab. Sekarang saya tanya sama Anda. Kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Saya tanya. Jawab. Ini waktu saya loh. Saya berikan kepada Anda. Saya sudah bilang tadi kemuliaan Tuhan bersinar atasnya sehingga wajahnya itu. Baik. Oke. Baik ya. Katanya kemuliaannya. Baik. Saya tunjukkan datanya nih ya. Kemuliaannya Yohanes 20 nomor 15. Coba perhatikan Anda. Mana ada? Ya teman-teman ya. Di sini kita lihat teman-teman ya. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, Pak. Kalau penunggu taman bukan bersinar, mohon maaf. Orang yang menjaga taman itu kotor. Ya, karena berhubungan dengan tanah, dengan apa. Di sini Maria Magdalena tidak menyangka, wah engkau adalah seorang malaikat. Mungkin bercahaya seperti jawaban Anda nyambung, sinkron. Ini Maria Magdalena menyangka bahwa Yesus ini adalah penunggu taman. Jadi Yesus bukan karena bersinar. Kalau bersinar mungkin Maria akan menyangka, wahai malaikat, bersinar sekali engkau. Maria Magdalena mengatakan, siapa engkau? Maria menyangka itu penunggu taman. Di mana dalilnya penunggu taman bercahaya seperti malaikat? Dul.
Bahkan karena kotornya ya, penunggu taman suka bersihin apa ya. Bahkan karena kotornya ya baju Yesus ya, di sini dikatakan kemudian Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia. Bahkan Maria menuduh Yesus mengambil mayat Yesus. Anda nggak berpikir sampai situ? Nandar, kenapa Maria Magdalena tidak mengenali Yesus? Karena wajahnya bersinar. Sekarang saya tanya lagi, di mana dalilnya Yohanes 20 ayat 11 sampai 15 wajah Yesus bersinar? Di mana? Hah? Di mana? Nggak ada. Itu dogma, itu doktrin. Jangan bawa dogma dan doktrin di sini. Ini bukan mimbar gereja. Tapi kalau saya mengatakan badan Yesus kotor, penuh debu, tidak bercahaya, kucel, ada dalilnya. Maria menyangka itu adalah penunggu taman. Ya, orang penunggu taman, saya juga pernah bersihin taman, kotor, kucel, keringetan. Mana ada kemuliaan bersinar di situ? Itu Anda nggak bisa jawab. Yang kedua, tanda Nabi Yunus di dalam Matius 12 nomor ke-39 itu bagaimana penjawantahannya? Menurut Anda, Nabi Yunus di dalam perut ikan itu mati atau hidup? Di mana datanya kalau dia mati? Hah? Hidup. Berarti Yesus tidak pernah mati. Jeder Anda, nangis di situ. Pendeta kok, ini bukan mimbar gereja, Pak. Ini debat lintas agama. Jangan samakan dengan mimbar gereja. Jeder Anda. Kalah PK, kalah debat. Habis aku kirimnya ke sini. Apa? Aku nggak minta nomor rekening, enak aja loh. Waktu kok nomor rekening, duit gua lebih banyak dari duit lu. Mana buktinya? Duit lu lebih banyak nomor dari rekening gua. lu kirim ke gua biar gua kasih duit lu. Berapa? Aja lu. Berapa? Udah kirim waktu dulu Berapa? sini, giliran gua. Lu bohong lu. Giliran gua. Ayo lu Bang. Terima. Jawab. Nandar, saya cuma nanya satu aja, kau nggak bisa jawab. Tunjukkan dalil bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bangkit dari kematian mengalahkan Yudas. Kau nggak bisa jawab itu, karena itu sangat prinsip pertanyaan itu, kawan. Kau yang bilang Yudas disalib, maka kalau Yudas disalib dia bangkit pada hari yang ketiga. Kan begitu. Itu pola pikirnya. Makanya kau harus mengikuti namanya law of no contradiction. Jadi kalau berdebat itu jangan tabrak logika. Nah, kau nabrak logika. Kamu bilang Yudas mati, maka ya jangan pura-pura tidur gitu kau. Ini kan ini kayak gini jengkelnya gua nih begini nih ngeliatnya nih. Kawan gue ini jangan gitu. Pura-pura tidur kau. Kau nggak bisa jawab, terguncang imanmu. Makanya aku bilang kamu jadi Kristen aja udah pas deh tuh. Ya, kalau emang wajahmu wajah Kristen, cuma casingnya doang kau Muslim. Udah gue bilang lo. Lu paham, mengerti Alkitab lebih daripada Quranmu sendiri. Ya, makanya Nandar, saya bilang kau lebih baik jadi Kristen. Udah. Ya, jadi murtadin dah. Jawab pertanyaan saya. Jangan dah. Giliran gua. Gua masih ngomong. Terserah gua mau ngomong apa. Nanya apa, jawab apa. Bukan gereja ini. Waktu gua nih. Jangan kau ngomong kepada saya soal Yudas. Yudas itu kalau menurut kamu tadi, ini saya mengikuti pola pikirmu, dia mati, bangkit pada hari yang ketiga. Nah, sekarang buktikan dalil, ulang sekali lagi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita hormati itu bangkit dari kematian, naik ke surga. Buktikan. Baik, saya langsung aja deh. Iya, saya sekarang jawab. Enggak, sekarang langsung jawab. Ada itu botol banget. Botol banget nih gua jawab nih. Langsung aku susah ini orangnya, pendetanya botol. Pak, dasar dari mana, formulasi dari mana ada doktrin dan dogma di dalam Islam Nabi Muhammad bangkit dari kuburnya? Loh, dari mana ada formula itu, dari mana? Di dalam Islam tidak ada formulasi. Di dalam Islam tidak ada formulasi Nabi Muhammad bangkit, Pak.
Anda ini gimana? Di dalam Islam tidak ada formulasi Nabi Muhammad bangkit dari kubur seperti Yudas, tidak ada. Justru yang saya tanyakan, Yesus bangkit dari kubur itu dari mana dalilnya? Mana Coba dalilnya, Anda jelaskan Matius 12:39. Saya satu itu. Tunjukkan dalilnya. Udah, botol Pak, sumpah Pak. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak ya, satu pembahasan yang disampaikan oleh seorang debaters Kristen dan seorang nandar. Mereka membahas beberapa hal tentang Alkitab, khususnya tentang Yesus Kristus, dan sebenarnya nandar ya berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dan Yesus tidak mengalami salib, tetapi yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Dan sang debater Kristen ini mengikuti pola pikirnya nandar, walaupun sebenarnya apa yang disampaikan nandar ini tidak sesuai, karena Yesus yang mengalami salib untuk menebus dosa. Dan beliau mengikuti pola pikiran nandar, mengatakan bahwa oke lah kalau begitu kita ikuti apa yang nandar katakan, bahwa Yudas yang disalib. Tapi kalaupun Yudas disalib, Yudas tetap bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga gitu loh. Jadi sang debater ini juga menyampaikan satu pertanyaan buat nandar. Kita sudah dengarkan bersama pertanyaan yang disampaikan oleh seorang debater ini. Dan saudara dalam Tuhan, ternyata satu pertanyaan sederhana ini saja tidak mampu dijawab oleh nandar. Nandar berusaha mengelak, berusaha lari dari pertanyaan ini, dan berusaha mengalihkan pembicaraan sehingga pertanyaan ini tidak dibahas gitu loh. Tetapi debaters Kristen ini tetap saja menyampaikan pertanyaan ini, mengingatkan nandar, dan akhirnya nandar tetap saja tidak menjawabnya, karena memang nandar tidak mampu menjawabnya dan nandar tidak punya ilmu tentang itu. Makanya saya bilang bahwa nandar ini sebenarnya tidak baik ya, tidak bijak kalau membahas Kristen, membahas Alkitab, bahkan Yesus. Ya, dia kan seorang muslim, jadi harusnya dia fokus dengan agamanya dia, fokus dengan kitabnya dia, daripada dia membahas Alkitab, membahas Kristen, tapi pembahasannya selalu ngaur. Seperti di video tadi, dia berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak mati di salib, Yesus tidak mengalami siksaan salib, tetapi yang disalib adalah Yudas Iskariot. Sementara ya, Alkitab mencatat bahwa Yesuslah yang disalib untuk menebus orang yang percaya kepadanya, dan itu jelas saudara dalam Tuhan. Jadi nandar mau bilang apa tentang itu, Alkitab mencatat bahwa Yesus yang mengalami itu. Yesus mengalami itu bukan semata-mata karena kesalahannya dia sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Yesaya, tetapi Yesus mengalami semua itu karena kasihnya bagi orang percaya kepadanya, sehingga orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tujuan daripada Yesus, sehingga dia rela mengalami siksaan salib sesuai dengan Injil Yohanes 3:16 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Yesus menggenapi nubuat itu ketika dia datang ke dunia ini. Dia rela disalib, dia rela diperlakukan tidak adil untuk menebus orang-orang percaya, sehingga orang-orang percaya kepadanya tidak mengalami hal yang sama, tetapi mengalami sukacita daripada Tuhan, mengalami anugerah cuma-cuma daripada Tuhan. Ini sangat luar biasa saudaraku dalam Tuhan. Sekali lagi, kalaupun nandar mengatakan bahwa Yesus tidak mengalami salib, silahkan saja. Tetapi saya katakan bahwa nandar mengatakan hal itu karena dia memang tidak paham Alkitab. Dia tidak paham isi Alkitab itu sendiri. Dia tidak punya pengertian tentang itu. Bahkan pengertian dasar Alkitab dia tidak punya, dia tidak pegang saudara dalam Tuhan, sehingga ketika dia membahas Alkitab, pembahasannya selalu ngaur. Dan bagi saya itu hal yang lumrah, karena memang dia tidak punya dasar ke sana ya. Soal membahas Alkitab itu bukan ranahnya si nandar sebenarnya. Dia hanya memaksakan diri membahas Alkitab, tetapi apa yang dia sampaikan ya, kita boleh tahu bahwa nandar tidak punya ilmu Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan,
sekali lagi buat nandar, berhentilah membahas Alkitab, berhentilah membahas Yesus. Ya, kamu fokus dengan agamamu, kamu fokus dengan kitabmu. Saya rasa itu lebih baik dan lebih memberkati orang-orang yang mendengarkanmu gitu loh, daripada kamu berkuar-kuar membahas Alkitab, membahas tentang Yesus apalagi, tetapi pembahasannya entah kemana-kemana, pembahasannya selalu salah, ngawur, dan tidak menjadi berkat, saudaraku dalam Tuhan. Ya, harapan kita buat nandar, semoga di kemudian hari tidak membahas Alkitab apalagi Yesus, dia fokus dengan agamanya dia. Dan saya rasa tentang ilmu agama, ya, nandar ini sebenarnya tidak atau belum bisa jadi seorang pembicara, apalagi seorang apologet, tetapi dia masih butuh belajar gitu loh, karena pengetahuan apalagi tentang Alkitab, ya, dia tidak punya ilmu tentang itu. Jadi dia butuh belajar sebenarnya, bukan butuh mengajar, bukan seorang penyampai gitu loh. Dia masih harus belajar Alkitab gitu loh dengan baik, ya. Jadi saudara dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah melihat video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan di kesempatan ini juga saya mau ingatkan kepada kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami hari-hari ini. Ya, pastinya saya dan saudara diperhadapkan dengan berbagai situasi, entah itu sukacita, duka cita, entah itu kebahagiaan atau persoalan. Tetapi apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap bersukacita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita, bagi setiap kita yang berserah kepada Tuhan, bagi setiap kita yang mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan mujizatnya di waktunya dia, dan kita pastinya menjadi orang-orang yang menang dan orang-orang yang bahagia di dalam Tuhan ketika kita tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita percaya akan kuasa Tuhan, kita percaya akan seluruh aspek kehidupan kita kepadanya. Dan hal yang tidak kalah penting, ya, kita juga harus taat akan firman Tuhan. Saudara, banyak orang di luar sana ingin yang terbaik dari Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan, maka itu merupakan pengharapan yang sia-sia. Kita juga harus taat akan firman Tuhan dan kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita. Dan saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video singkat ini menguatkan iman kita dan memberkati kita sekalian. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah bagi kita, dan kiranya berkat daripada Allah Tritunggal senantiasa nyata bagi setiap kita. Sukacita bersama menjadi milik kita. Saudara dalam Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.